Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aluisia Pramayoda. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pasar modal Shanghai Stock Exchange dan PT Sarijaya Permana Sekuritas. Nah, di kelompok 3 sendiri terdiri dari Leoni, Sania, Jovan, Reynold, Jeffrey, Deviani, Revinda, Distin, Aditya, Siska, Edward, Celine, Michelle, dan Angelica. Nah, biar tidak berlama-lama lagi, bisa langsung saja kita simak penjelasan dari teman-teman saya. Check it out. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasar modal. Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan, dan masyarakat mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di pasar modal, yang diperjualbelikan adalah modal kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Di sini yang diperjualbelikan adalah modal berupa kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Pembeli modal adalah suatu individu atau suatu organisasi dan lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pasar modal. Sedangkan penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Halo, nama saya Aditya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bursa efek. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu sendiri. Bursa tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya bursa efek itu sendiri terdapat suatu lokasi bursa. Tugas bursa efek sebagai fasilitator yang pertama menyediakan sarana perdagangan efek, yang kedua menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, yang ketiga memasyarakatkan pasar modal supaya calon investor tertarik dan perusahaan yang go public juga tertarik, yang keempat menciptakan instrumen dan jasa baru. Selanjutnya, tugas bursa efek selain sebagai fasilitator yaitu sebagai self-regulatory organization atau SRO. Tugas bursa efek sebagai SRO yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan transaksi segala kegiatan bursa, termasuk transaksi saham, obligasi, dan lain-lain. Lalu mencegah praktik transaksi yang dilarang melalui Dewan Pengawasan. Salah satu contohnya mungkin insider trading yang dilarang dalam kegiatan bursa efek. Lalu ada lagi bursa efek membuat ketentuan untuk sehingga bursa efek memiliki hukum yang mengikat bagi para pelaku pasar modal. Selanjutnya ada sekuritas. Istilah sekuritas lebih banyak merujuk pada saham, obligasi, dan produk investasi lainnya. Namun, pada dasarnya, sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya yang liquid membuat sekuritas dapat ditransaksikan ataupun dijual secara cepat. Sekuritas juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Shanghai Stock Exchange. Pertama, Shanghai Stock Exchange pada Maret 2019 menerima aplikasi untuk putaran pertama pencatatan start. Kedua, Shanghai Stock Exchange terdapat 174 perusahaan dengan 264 investor institusi dan lebih dari 3 juta investor individu yang berpartisipasi. Ketiga, pada Juli 2019 mengalami kelipatan untuk saham 30 bintang yang terdaftar di atas 100 dengan adanya perlambatan pencatatan dan regulator berusaha menghindari perusahaan yang menyebabkan kerusakan reputasi. Keempat, perusahaan mengalami kenaikan 46% jika dibandingkan tahun lalu sehingga membuat nilai pasar gabungan mencapai hingga 44 miliar US dollar. Kemudian yang kelima, pada akhirnya Shanghai Stock Exchange memberikan pernyataan resmi bahwa aturan perdagangan yang lebih longgar untuk memberikan kebebasan pada pemain pasar dan meningkatkan efisiensi dalam penetapan harga.
Selanjutnya, kasus dari PT Sarijaya Permana Sekuritas, yang merupakan salah satu perusahaan sekuritas lokal terbesar kedua. Kasus ini berawal dari tahun 2008, yakni penyelewengan dana 8.700 orang nasabah yang mencapai 245 miliar oleh komisaris utama perusahaan, yaitu Herman Ramling. Penyelewengan ini dilakukan yaitu dengan menggunakan 17 rekening fiktif untuk menampung dana nasabah yang ada. Motif awal dilakukannya kasus ini yaitu karena PT Sarijaya terlibat dalam repo pada saham Bumi Research, dan repo tersebut menggunakan dana nasabahnya. Herman menggunakan cara membeli saham yang kurang aktif dengan harapan harga saham tersebut akan naik dan akan dijual kembali. Tapi hal tersebut tidak berhasil karena adanya krisis global pada tahun tersebut. Penyelewengan dana ini menyebabkan dilakukannya misprosedur pada pembuatan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan. Komisaris berserah, direksi dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan kejahatan. Pasar modal yang dilakukan dikenakan bab 6 UU nomor 8 tahun 1995 yang terkait dengan penipuan serta manipulasi data. Kasus ini menyebabkan turunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal di Indonesia. Bursa efek adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar dan di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama pemodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Sebuah bursa saham seringkali menjadi komponen terpenting dari sebuah pasar saham. Tidak ada keharusan untuk menerbitkan saham melalui bursa saham itu sendiri, dan saham juga tidak mesti diperdagangkan di bursa tersebut. Hal ini dinamakan off exchange. Untuk saham yang sudah terdaftar perdagangannya harus dilaporkan ke bursa saham yang bersangkutan. Sekian video mengenai pasar modal dari kelompok kami. Terima kasih.